Di situ makin kuat ya, makin kuat nilai doanya. Tuh, mendeteksi, mencegah sekaligus mendeteksi. Jadi yang minum madu ini kalau ada jinnya, ada gangguan astralnya atau energi negatif, itu akan reaksinya biasanya mual, bahkan muntah, atau ada yang terasa panas. Pokoknya aneh terasanya daripada sebelum minum madu ini. Sahabat-sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya sedang ngemas madu pesanan delivery ya, pengiriman. Jadi biasanya awalnya dari botol kayak gini. Nah ini kayak botol dari sini kayak gini ya awalnya, banyak di belakang. Setelah saya proses doa-doa kesembuhan, yakni ruqyah ya, yang dalam waktu yang tidak singkat lama ya, tidak sekali ruqyah. Artinya dilakukan ritual batiniah, zikir dengan ayat-ayat kesembuhan, doa-doa kesembuhan itu dalam beberapa saat, bukan hanya sekali saat saja, untuk lebih meyakinkan lagi, ibarat lapisan biar tebal, lebih tebal lagi gitu, seperti itu logikanya. Nah ini waktu kemas saya, oh iya, di rumah kesembuhan Khalifah itu ada beberapa jenis madu. Satu madu tawon gong, hutan liar. Jadi jenis tawon yang hutan, yang besar itu, yang nyengat, yang berkelompok-kelompok. Itu ada di hutan liar ya, bukan ternak, bukan di pekarangan rumah-rumah, bukan, tapi di hutan liar, alas. Dan ini asalnya alas Jember sana, alas Jember sampai Semeru sampai Kumitir ya, Banyuwangi. Jadi ada tim sendiri yang nyari saudara-saudara di Jember sana. Saya punya saudara di Jember, paman itu ya. Karena dulu awal kali saya kulaan madu ke beberapa orang, yang satu nyoba tak kula, kok nggak tahu lama-lama nggak beres. Ada yang campuran, ada yang bahkan palsu, juga ada yang ternak dibilang hutan. Yang ternak itu malah memang sengaja dipakani gula. Jadi saya ketahuan, saya menjaga kualitas, rumah kesembuhan Khalifah menjaga kualitas. Akhirnya ya sudah, saudara yang di Jember yang biasanya masuk ke hutan cari burung itu, akhirnya suruh cari madu. Karena memang sekitar Jember Selatan itu alas itu ya, alas Malang sampai Kumitir sana, Banyuwangi, itu memang banyak tawonnya, banyak orang yang cari madu di sana. Tapi juga hati-hati, banyak oknum juga yang mencampur atas nama madu hutan sana. Ini ada 3 jenis madu tawon gong hutan ya, hutan liar. Terus madu warnanya kuning, ini kuning. Jadi nggak bisa ditentukan ya, pokoknya warna seperti itu. Jadi nggak ditentukan pohon randu, kembang apa, kembang rengkeng, enggak, karena di hutan liar nggak tahu kembangnya. Ya warnanya ya apa adanya, setiap hari nyari. Seperti itu. Nah, terus yang kedua madu lanceng. Nah, lanceng itu warnanya hitam karena di hutan ya, di bawah, di akar, di lubang-lubang kayu, di semak-semak batu itu, batu ya, di pinggir-pinggir batu. Seperti ini. Jadi nomor 2 madu lanceng ini yang paling bagus. Lanceng itu hewannya kecil, juga liar di hutan. Jadi lanceng ada di sini ya. Lanceng kuningnya jarang ya karena di hutan ya, warna kuning. Jadi yang ada warna hitam. Warna lanceng hitamnya ada 2 macam rasa pahit dan rasa manis. Lah ini pas saya ngemas rasa pahit, saya ganti dari botol ini, botol beling Marjan ini, ke botol ini karena untuk pengiriman hari ini ya, pengiriman delivery itu biasanya seperti ini. Nah ini keluar sendiri, ini gerak. Ini ciri-ciri madu alami, geraknya itu nggak langsung meledos, artinya nggak langsung duas gitu, enggak. Nah tapi bergeraknya pelan tapi pasti. Nah ini bergeraknya pelan tapi pasti ya, ini ya. Nah ini mulai ini lihat saja. Ini nggak pakai nggak pakai alas ya, nggak apa-apa biar tahu. Ini ciri-ciri madu asli. Kalau madu asli yang keras, yang dikit-dikit itu meledos itu dari wadahnya, dari tempatnya, dari botolnya, itu kebanyakan campuran bahan-bahan kimia yang mudah meledak.
gitu, sehingga kena panas sedikit meledak dan itu langsung juas gitulah. Setelah itu diam. Lah kalau madu asli tidak langsung seperti itu, tidak langsung tiba-tiba ucuk-ucuk kena panas atau meledak, enggak, tapi pelan-pelan, gerak saja, gak usah kena panas, gerak aja sedikit. Kalau madu hutan keras itu akan seperti ini prosesnya. Nah dia kalau digerakkan, tadi kan perubahan gerak yang ekstrim ya, artinya dipindah dari ini ya, dari ini botol ini ya, botol ini ke itu di dalam sisanya kan disilin ke ini, otomatis kan dia mengalir dari atas tak gini kan. Nah itu setelah itu dia bergerak kayak gini. Nah karena saking kerasnya tak silin, tak pakai botol ini ke sini. Karena ini kalau pakai botol marjan berat, dibeling ukurannya sama, 500 ml atau 750 gram. Sama. Nah ini kok menguap begini. Nah ini ciri-ciri madu asli kayak gini, penguapannya, kekerasannya seperti ini. Jadi ngalir tapi pasti, pelan tapi pasti, enggak ujuk-ujuk langsung meledak, enggak. Nah ini, coba prosesnya. Ini nih, coba lihat. Nah ini, dia pelan tapi pasti, gerak deh. Dia keras. Nah ini coba. Wah itu. Datu ngalir. Jelas kan? Nah ini mulai jatuh. Ini tidak dibuat-buat, bukan bahan kimia. Ini pelan tapi pasti, seakan-akan hidup. Karena ini madu hutan liar, bukan ternak. Ternak gak apa-apa asalkan gak dipakani gula ya. Gak masalah, madu itu kalau di Al-Quran itu juga diterangkan ada madu hutan liar, ada madu ternak dan berwarna-warni, ada yang putih ya, beraneka ragam jenisnya ya, ada yang pahit gitu. Tapi ternaknya bukan dibuat-buat, artinya bukan dibuat-buat untuk dipakani kayak gula gitu loh. Jadi walaupun ternak tapi cuma tempatnya disediakan, cuma tawonnya kan cari dari alam, kembang-kembang. Yang jelas pakannya madu itu asli, tetap kembang. Ternak walaupun kembang itu ya tetap asli, bagus. Tapi kalau ternak yang dipakani gula ya itu bukan unsur bunga sudah. Kan madu itu kan unsur bunga gitu loh. Tawon itu kan menyerap sari-sari dari bunga. Nah coba ini. Nah ini ngalir bawah. Nah ini. Nah pasti pelan tapi pasti, ini ciri-ciri madu asli yang keras. Tapi tidak semua madu di sini keras. Tidak semua madu itu keras seperti ini yang saya dapat. Yang kuning itu tidak, kayak ini tidak. Ini tidak keras ini. Ini tergantung musim saja ini, yang ini. Nah ini ada tulisannya, jangan kaget mendetek gangguan klinik, sihir, santet, pelet, langsung reaksi pemulihan insyaallah bi'inillah. Karena ini sudah diruqyah, best premium madu ruqyah, mendeteksi, mencegah, mengobati penyakit medis non medis, sihir, santet, pelet dan gangguan jiwa. Ya seperti ini. Ini kalau yang tawon gong nggak keras begini, kecuali kepanasan banget dia akan menguap begini. Nah itu pasti, pelan tapi pasti. Jadi nggak keras harus keluar banget sampai meledak, nggak. Ini jadi dia ngalir terus. Nah itu. Nah itu ya. Nanti kita taruh di sini. Biar nggak gerak karena saya pakai tangan ini ya. Dilihat, disimak, ini bukan buat-buat, ini asli peristiwa alam yang terjadi pada madu rumah kesembuhan Khalifah. Kita sampai mengalir, tak ambilkan alas.
Oke. Nah, itu pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Jangan lupa ini ya. Sip. Lihat kekerasan madu yang ada di rumah kesembuhan Khalifah. Jadi nggak abal-abal ya, bukan madu abal-abal. Bukan madu abal-abal. Nah, seperti itu. Jadi saya jelasin yang ditulis di stiker madu ruqyah ya. Artinya madu yang sudah mulai proses doa-doa atau bacaan ayat-ayat, salawat-salawat syifa, salawat kesembuhan yang diniatkan untuk kesembuhan dan kesehatan. Tidak hanya sekali ruqyah, tapi beberapa saat, tiap hari, tiap ibadah sambil saya ruqyah, sambil saya bacain doa-doa ritual batiniyah di tempat sholat saya. Di tempat sholat banyak madu, saya taruh di sana. Saya mohon pada Allah untuk kesembuhan dan kesehatan bagi siapa yang meminum madu saya ini, madu yang saya kemas ini. Ya, bukan buatan saya madunya, kalau buatan saya palsu nanti. Kita langsung buatan alam. Ini madu ruqyah, itulah yang dimaksud madu ruqyah ini ya. Bukannya sekali ruqyah, tidak, tapi beberapa kali ya. Ibarat logikanya, ibarat lapisan, itu berlapis-lapis yang tebal. Itu makin kuat ya, makin kuat nilai doanya. Itu mendeteksi, mencegah sekaligus mendeteksi. Jadi yang minum madu ini kalau ada jinnya, ada gangguan astralnya atau energi-energi negatif, itu akan reaksinya biasanya mual, bahkan muntah, atau ada yang terasa panas. Pokoknya aneh terasanya daripada sebelum minum madu ini. Kalau terasa aneh, maka itu ada gangguan astral atau ada unsur-unsur negatif di dalam tubuhnya, energi-energi negatif seperti sihir, pelet, santet, dan sejenisnya. Mendeteksi itu mencegah. Insya Allah sering minum ini nggak gampang surupan ya, nggak gampang keganggu insya Allah, karena sudah ada madu yang sudah dibacain ayat-ayat di dalam tubuhnya, di dalam aliran darahnya. Kalau rutin minum madu ini, insya Allah bismillah terus mengobati. Itu terapi pengobatan yang sudah sakit-sakit ya, penyakit medis, non medis, sihir, santet, pelet, dan gangguan jiwa. Best premium, oke. Miracle Forest Honey, yaitu madu asli yang sudah didoakan mengandung doa. Miracle Forest Honey, madu liar yang telah mengandung doa-doa ya, doa suci. Ini jenisnya madu tawon gong manis, madu tawon gong pahit, ada kuning warnanya ya, kayak ini yang saya pegang ini madu tawon gong ya. Terus madu lanceng hitam ya, ini yang mumbul ini, yang keras ini. Nah ini tawon hitam, ini tawon hitam, tapi yang ini pahit. Yang tidak pahit ini yang tidak pahit. Kok ketahuan pahit enggaknya kalau mencari di alas ya, setiap nemu tawon lanceng yang hitamnya bukan tawon gong ya, jadi yang lanceng yang kecil, liar juga hutan, biasanya ada di kerak-kerak batu ya, lubang-lubang, akar-akar. Itu biar bisa membedakannya dirasa. Setiap menemukan madu hitam lanceng itu biasanya dirasa, baik kuning maupun hitam, tapi yang lebih banyak hitam kalau di alas. Itu dirasa dulu sama tim pencari di sana, di Jember sana, dirasain dulu gitulah, dirasain dulu. Tuh, nanti yang pahit dikumpulkan ke yang pahit ya. Karena nggak tahu warnanya yang sama hitam, cuma dengan rasa. Terus madu lanceng hitam manis, madu lanceng hitam pahit ya, ini yang pahit keras. Memang kebanyakan yang pahit ini keras begini, keras banget madunya. Nggak tahu karena apa, nggak tahu, itu memang peristiwa alam natural. Terus madu lanceng putih ya, madu lanceng hitam pahit, madu lanceng putih. Yang langka itu memang yang lanceng hitam pahit, itu langka. Biasanya kalau nyari di hutan itu sebulan itu dapat 10 botol biasanya. Yang pahit itu paling 3 gitu, 2 itu. Jadi yang lanceng memang jenis langka. Kalau yang madu ini, madu tawon gong yang kuning ini biasanya sebulan dapat 30 botol umpamanya. Yang lanceng ini biasanya cuma dapat 10 botol gitu. Nah yang pahit biasanya nggak ada, kadang nggak nemu. Kalau nemu biasanya 3, 4 gitu.
yang lanceng kayak gini. Ini memang keras. Memang lanceng ini paling bagus, dan paling bagusnya lanceng adalah yang hitam. Ada lagi yang putih. Ini madu lanceng putih, 4 jenis ya. Madu lanceng putih ini apa ya? Lebih langka lagi dan sekarang nggak ada. Musiman-musiman, kadang ada, kadang nggak ada. Itu ya. Ini 100% liar, forest honey, madu liar, hutan liar. Nah, seperti itu madu yang ada di Kesemuan Halifa. Kalau ngirim delivery pakai kirim kemana-mana, kayak ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri kayak Hong Kong, biasanya Malaysia, Singapura, pakai ini dikemas. Pakai ini, terus ada tulisannya sini madu ruqyah ya, Healing Honey. Jadi untuk pengobatan, memang madu yang dibuat khusus untuk pengobatan lahir batin. Jadi batin juga masalah serangan-serangan, gangguan-gangguan astral, juga masalah fisik. Ini prosesnya ngalir terus ya. Ini pelan tapi pasti ngalir, gerak. Dan nanti kalau sudah uapannya nggak begitu ya sudah, dia berhenti bergerak gitu. Gerak tapi pasti. Nah itu madu. Nah ini sudah mulai. Nggak langsung, menguapnya nggak langsung. Tapi dia pelan tapi pasti ini. Ini biasanya begini, ini sudah mulai menguap, bintik-bintik uapan ya, apa untuk apa yang namanya busa. Nanti langsung keluar ini. Nah ini langsung keluar nanti ini. Ini sudah mulai, makanya nggak saya langsung tutup. Karena kalau saya langsung tutup kayak gini, kalau yang pahit ini nanti ini bisa keluar, bisa pecah, bisa diterobos saking kerasnya. Nah, tapi tidak meledak. Kalau yang meledak duas langsung gitu, itu langsung keras itu, waduh, itu kebanyakan barang-barang bahan-bahan kimia campurannya yang bisa gampang meletus seperti itu. Jadi ini madu ruqyah di rumah Kesemuan Khalifah, liar, bukan ternak, dari hutan liar. Ini sampai penuh ya, seperti itu. Diamati, ini gerak pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Kayak apa ya? Ciri-ciri madu asli seperti ini, alami, natural gerakannya, nggak dibuat-buat. Demikian sahabat-sahabat, itu ini salah satu termasuk testimoni tes jenis madu, ngetes di testimoni ya, jenis madu yang dikemas di rumah Kesemuan Khalifah. Jadi saya cuma bisa ngemas, bisa nambah-nambahin doa-doa kesembuhan, doa-doa kesehatan, sehingga disebut madu liar ruqyah rumah Kesemuan Khalifah. Jadi bukan buat, kalau buat namanya palsu. Ini langsung buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buatan Tuhan semesta alam. Ini salah satu bukti kebesarannya, kebesaran Allah. Ini keren. Ini keren. Oke, demikian sahabat-sahabatku. Inilah tentang madu di rumah Kesemuan Khalifah. Semoga bermanfaat, dan saya selalu berharap dengan seterusnya bahwa madu ini bisa bermanfaat untuk siapa saja yang beli, yang bermasalah dengan kesehatan atau penyakit. Semua bermanfaat dan sembuh perantara madu ini. Dan tetap saja semuanya adalah kesembuhan itu, kesehatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus penyakitnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa kepada Allah, dan madu ini sekedar wasilah, sarana kita berdoa, berusaha untuk memohon kesembuhan dan kesehatan, dan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat-sahabatku, salam sehat, juga bahagia, juga selamat mulia dunia akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.